Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam tahun yang baru ini, tahun 2021. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Ibadah akan segera dimulai, namun sebelumnya marilah kita mempersiapkan hati kita dengan bersaat teduh sejenak. Ibadah GKI Agape ini dilaksanakan dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Nats pembuka di dalam ibadah kita pada hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menaikkan pujian. Kita memuji Tuhan Allah yang Maha Kudus dan Maha Suci. Suci, suci, suci. Suci, suci, Allah Maha Kuasa, kami dini hari memuji rahmat-Mu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kesempatan ibadah pada hari ini. Kami sadar bahwa kami menghadap hadirat-Mu yang suci dan kudus, karena Engkaulah Allah yang maha suci dan maha kudus. Di hadapan-Mu ya Bapa, kami mengaku bahwa dalam menjalani hidup keseharian kami telah bersalah dalam banyak hal, baik dalam perkataan, pikiran maupun perbuatan. Kami sering bersungut-sungut dalam memikul salib. Hati kami belum sungguh-sungguh taat dan mengasihi Engkau. Ya Tuhan, ampunilah kami. Bimbinglah kami ya Bapa, agar kami dapat selalu menjaga hidup kami yang kudus dan berkenan di hadirat-Mu. Dan kiranya Roh-Mu yang kudus membimbing kami untuk memperbaharui kami hari lepas hari, agar melalui kehidupan kami dapat menyatakan kemuliaan-Mu dan kasih-Mu bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah pengampunan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Umat yang telah diampuni dosanya, dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 4-5. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Silakan bersalaman, salam damai dengan anggota keluarga di rumah. Baik, marilah kita memuji Tuhan dari KPPK nomor 165, sudahkah kau disucikan darahnya? Sudahkah kau bersyukur pada Yesus, disucikan oleh darahnya, dan beroleh hidup baru karenanya, bersandarlah pada darahnya. Sudahkah darahnya membasuh kau menjadi bersih, pakaianmu akan seputih salju, disucikan oleh darahnya. Relakah kau tempuh jalan bahaya, bersandarkan pada darahnya, dan berharap Ia memeliharamu, bersandarlah pada darahnya. Sudahkah darahnya membasuh kau menjadi bersih, pakaianmu akan seputih salju, disucikan oleh darahnya. Bait ketiga, tanggalkanlah pakaian najis lamamu, bersandarkan pada darahnya. Pakaian anak bersandarkan pada darahnya, darahnya diberikan cuma-cuma, bersandarlah pada darahnya. Sudahkah darahnya membasuh kau menjadi bersih, pakaianmu akan seputih salju, disucikan oleh darahnya. Kini tibalah saatnya kita akan mendengarkan pelayanan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Joseph Theo. Salam sejahtera buat seluruh jemaat GKI Agape Kelapa Gading. Tuhan memberkati saudara-saudara
belum jauh juga, dan saya mau mengatakan selamat hari Natal 2020, selamat tahun baru 2021 buat seluruh jemaat GKI Agape Kelapa Gading. Hari ini kita akan membahas satu tema tentang terus-menerus dibarui. Saya kira ini tema kedua dari minggu lalu dan minggu ini, dan kiranya tema ini boleh membawa dan menuntun kita supaya kita terus dibarui sepanjang tahun 2021 ini. Tetap semangat, tetap Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus, firman menjadi manusia, dan firman itulah yang hari ini terus berbicara kepada kami untuk baharui hidup kami. Tuhan, ampuni dosa kami, biarlah kami boleh tenang mendengar sabda Tuhan, dan kiranya firman Tuhan ini memberkati supaya kami dibarui terus sepanjang tahun 2021. Tuhan berkati kami menjadi orang Kristen yang selalu berkemenangan mengatasi segala kelemahan dan dosa-dosa kami. Hamba-Mu yang menyampaikan, Hamba-Mu yang mendengarkan semua, dimanapun berada, kiranya Tuhan berkati kami, supaya kami semuanya jelas khotbah apa pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kebaktian hari ini, dan seluruh jemaat GKI Agape diberkati. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, silakan ambil Alkitab. Kita akan membaca Injil Markus pasal 1 ayat 4 sampai 11. Injil Markus pasal 1 4 sampai 11. Mari kita mau baca bersama-sama. Apakah sudah ambil Alkitabnya, kitab sucinya? Baik. Mari kita baca, mari kita lihat. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Inilah Injil Markus pasal pertama ayat 4 sampai 11. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Ayat 8. "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Saya bacakan ayat 8 karena ini ayat kuncinya yang kita mau bahas pada pagi hari ini. "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Ada baptisan air, ada baptisan Roh Kudus. Hari ini kita mau bahas ini, saudara-saudari. Apa itu baptisan Roh Kudus? Apa itu baptisan Roh Kudus? Saya kira ini selalu menjadi satu tema yang hangat, yang kadang-kadang terus dipertanyakan. Kadang-kadang kita juga sedikit mengalami kebingungan, tapi hari ini saudara tidak boleh bingung lagi dengan baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Apa bedanya dan sebagainya. Apa itu baptisan Roh Kudus? Di dalam pemahaman beberapa komunitas karismatik, seringkali baptisan Roh Kudus itu dikategorikan sebagai second blessing, baptisan kedua setelah orang itu percaya. Katanya ketika kita percaya, Kristus itu adalah first blessing. Tetapi perlu juga second blessing, yaitu baptisan Roh Kudus. Dan baptisan Roh Kudus ini biasanya disertai dengan tanda-tanda yang luar biasa, tanda-tanda karunia roh. Dan salah satunya yang pasti adalah harus bisa berbahasa lidah. Tanda baptisan Roh Kudus, tanda second blessing adalah bahasa roh, berbahasa roh dan sebagainya. Sehingga bagi mereka ada dua prinsip. Setiap orang Kristen percaya Kristus itu adalah first blessing, dan ini mesti dilengkapi dengan second blessing. Kalau belum mendapat second blessing, kalau belum bisa berbahasa lidah, maka kalau belum bisa berbahasa roh, maka dia belum menjadi orang Kristen yang sempurna.
Oleh karena itu setiap orang Kristen harus mengalami second blessing. Dengar baik-baik. Ini keliru. Dengar baik-baik. Ini keliru. Mengapa? Karena sesungguhnya setiap orang yang mengalami kelahiran baru, orang yang percaya Kristus itu bukan dibaptis Roh Kudus, tetapi dipenuhi oleh Roh Kudus. Bukan dibaptis, tapi dipenuhi Roh Kudus. Kalau begitu, apa artinya baptisan Roh Kudus? Yang pertama, baptisan Roh Kudus adalah baptisan pertobatan dan perubahan hidup. Baptisan Roh Kudus adalah baptisan pertobatan dan perubahan hidup. Baptisan air itu baptisan penyerahan diri. Tetapi belum tentu orang itu bertobat. Belum tentu orang itu mengalami perubahan hidup. Maka perlu dilihat kesehariannya setelah seseorang itu dibaptis air. Perlu lihat keseharian hidupnya. Apakah dia bertobat? Apakah dia mengalami perubahan setelah menyerahkan diri lewat baptisan air? Maka dia mengalami perubahan hidup, mengalami pertobatan, benci dosa. Dan karena dia benci dosa, dia jijik dengan dosa, dia tidak bangga dengan dosa-dosanya, maka dia tinggalkan. Itulah yang kita sebut perubahan besar terjadi dalam kehidupan kita. 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain daripada Roh Kudus. 1 Korintus 3:16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ayat-ayat yang jelas sekali. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Baptisan Roh Kudus adalah baptisan pertobatan, perubahan dan pembaruan hidup. Yang kedua, apa itu baptisan roh? Baptisan roh adalah baptisan kelahiran baru. Setelah dia bertobat, setelah dia mengalami perubahan, maka dia mengalami kelahiran baru. Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, baptisan Roh Kudus adalah sebuah momen batiniah di mana Roh Kudus melahirbarukan orang percaya. Melahirbarukan seorang berdosa sehingga dia menjadi percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan inilah substansi dan realitas Roh Kudus memeteraikan dia sebagai milik Allah selama-lamanya. Jelas, baptisan Roh Kudus bukan second blessing, tapi baptisan yang melahirbarukan dia menjadi ciptaan baru. 2 Korintus 1 ayat 21-22. Sebab ia telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus. Adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita. Dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Pada baptisan Roh Kudus, Tuhan Yesus memeteraikan, membaptiskan orang percaya dengan Roh Kudusnya. 2 Korintus 1 ayat 22, Efesus 4 ayat 30. Sehingga Roh Kudus diam di dalam hati dan hidup orang percaya. Dan orang itu menjadi milik Tuhan selama-lamanya. Baptisan Roh Kudus bukan baptisan kedua. Baptisan Roh Kudus bukan second blessing. Tapi kehadiran Roh Kudus untuk memenuhi kehidupan orang percaya. Baptisan Roh Kudus itu adalah baptisan pertobatan. Ada orang yang dibaptis air, saat itu juga dia bertobat. Ya, puji Tuhan, saat dia bertobat, dibaptis air, di situ dia juga mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan dia berubah, dia bertobat, dia percaya Tuhan Yesus Kristus, dia benci dosa, dan dia mulai mengalami perubahan hidup, dan dia mengalami kelahiran baru sebagai ciptaan baru.
Seorang yang percaya Kristus, dia mengalami 2 kali kelahiran. Seorang yang percaya Kristus, dia mengalami 2 kali kelahiran. Lahir jasmani pertama kali, dan yang kedua lahir baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi dia mengalami 1 kali kematian jasmani. Setelah itu dia mengalami kehidupan kekal. Tapi orang yang tidak percaya Tuhan Yesus Kristus, dia mengalami 1 kali kelahiran dan 2 kali kematian. 1 kali kelahiran jasmani dan kematian jasmani, ya entah tahu umur berapa, dan tapi selanjutnya dia akan mengalami kematian kekal, yaitu neraka. Disitulah terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara mau mengalami yang mana? Saudara mau mengalami 2 kali kelahiran, 1 kali kematian, atau saudara mengalami 1 kali kelahiran dan 2 kali kematian? Celaka kita kalau kita cuma mengalami 1 kali kelahiran dan kita mengalami 2 kali kematian. Tidak, di dalam Tuhan kita mengalami 2 kali kelahiran, 1 kali kematian. Apa tandanya baptisan Roh Kudus? Mari kita masuk poin kedua. Apa tandanya baptisan Roh Kudus? Itu tadi definisi. Sekarang tandanya apa kalau seseorang dibaptis Roh Kudus? Di dalam pemahaman beberapa komunitas karismatik, tanda baptisan Roh Kudus atau second blessing itu berbahasa roh. Pemahaman ini juga tidak tepat. Karena apa saudara-saudara? Karena ada banyak peristiwa di Alkitab di mana Roh Kudus tercurah, ada banyak peristiwa di Alkitab di mana Roh Kudus tercurah, tapi seseorang tidak berbahasa lidah. Saya ingin membuktikan kepada saudara-saudara. Bukti yang pertama, pencurahan Roh Kudus menandakan datangnya zaman baru, bukan baptisan kedua. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Pencurahan Roh Kudus menandakan datangnya zaman baru. Age to come, already but not yet. Kerajaan Allah siap sedia hadir, datang ke dalam dunia ini. Bandingkan dengan nubuat kitab Yoel 2:28-32, aku akan mencurahkan Roh Kudus. Pada waktu itu mereka semuanya merindukan firman Tuhan, mereka bertobat dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya adalah bukan baptisan kedua, itu buktinya. Bukti yang kedua adalah pencurahan Roh Kudus yang terjadi di sepanjang sejarah Kisah Para Rasul. Pencurahan Roh Kudus yang terjadi di sepanjang kitab Kisah Para Rasul, tanda-tanda ajaib tidak selalu disertai dengan berbahasa roh. Pencurahan Roh Kudus terjadi di sepanjang Kisah Para Rasul, tetapi tanda-tanda ajaib dan spektakuler hanya terjadi di beberapa pasal, dan tanda-tanda spektakulernya pun berbeda-beda. Tidak selalu pencurahan Roh Kudus itu tandanya adalah bahasa roh. Dengarkan baik-baik. Di Kisah Para Rasul selalu ada banyak tanda-tanda yang berbeda-beda, maupun juga spektakuler maupun tidak spektakuler, dan tandanya berbeda-beda. Saya bacakan Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13, Kisah Para Rasul 4 ayat 31, Kisah Para Rasul 5 ayat 12, 8 ayat 6 dan 7, pasal 9 ayat 2 sampai dengan 9, dan pasal 10 ayat 44-48. Kehadiran Roh Kudus tandanya beda-beda semuanya. Tidak mutlak, ada yang berbahasa roh, ada yang tidak berbahasa roh. Tetapi yang pasti tanda ketiga, setiap kali Roh Kudus tercurah, ada orang bertobat dan dilahir barukan. Itu poinnya saudara-saudara. Setiap orang yang dipenuhi Roh Kudus, setiap orang yang, kalau saya pakai bahasa baptisan Roh Kudus, maka dia pasti sadar, dia bertobat dan dia dilahir barukan. Percaya Tuhan Yesus Kristus. Itulah artinya. Itu berarti saudara-saudara, baptisan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus, lahir baru, itu semuanya satu substansi yang sama, bukan berbeda. Istilahnya beda-beda, tapi substansinya sama, yaitu mengalami karunia kepenuhan Roh Kudus. Setelah mengalami kelahiran baru, orang percaya bukan dibaptis Roh Kudus, tapi dipenuhi oleh Roh Kudus. Ingat baik-baik, dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka, apa tanda seorang dibaptis oleh Roh Kudus? Yang pertama, mengalami pertobatan sejati, bukan pura-pura. Seorang yang dibaptis oleh Roh Kudus, dia mengalami pertobatan sejati.
Ingat baik-baik saudara-saudara, Markus pasal 1, pada waktu Yohanes Pembaptis keluar mulai pelayanan, konteksnya pada waktu itu diwarnai dengan situasi masyarakat yang mulai kehilangan esensi utama daripada kehidupan beragama. Alih-alih menghidupi spiritualitas yang sehat dan dinamis, umat Allah justru perlahan-lahan terjebak dalam rutinitas dan ritualisme yang kosong. Itu sebabnya Yohanes Pembaptis keluar dan menyerukan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Hati-hati Bapak Ibu. Kita yang terlalu masuk ke dalam rutinitas ritualisme, seringkali kita sudah merasa diri menjadi rohani. Padahal belum tentu. Kehidupan perubahan menjadi lahir baru dan terus-menerus dibarui. Itulah tanda umat Tuhan, pertobatan yang sejati. Itulah tandanya, baptisan Roh Kudus. Kalau tidak ada pertobatan sejati, tidak lahir baru, masih mencintai dosa, maka dia belum mengalami kepenuhan Roh Kudus. Yang kedua, munculnya buah roh dalam kehidupannya. Apa itu buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Galatia 5, 22, 23. Saudara punya buah roh tidak? Dalam hidup saudara punya buah roh tidak? Punya kasih tidak? Punya sukacita tidak? Punya damai sejahtera tidak? Punya kelemah lembutan tidak? Kebaikan, kemurahan, sampai penguasaan diri? Punya tidak? Hidupnya dipimpin oleh roh, bukan oleh kedagingan. Baptisan Roh Kudus berarti dipenuhi, didiami, dan dipimpin oleh Roh Kudus. 1 Korintus 3:16, Galatia 5 ayat 22 sampai 23, sehingga seorang percaya mengalami kepenuhan Roh Kudus. Sekali lagi, hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, didiami oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Sifat Roh Kudus keluar dalam kehidupan dia. Seorang yang dibaptis Roh Kudus dipenuhi Roh Kudus. Dan tanda pertama adalah buah roh, bukan karunia roh. Dengarkan baik-baik seluruh jemaat GKI Agape. Seorang yang dibaptis Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dan tanda pertama adalah buah roh, bukan karunia roh. Galatia 5, 22, 23 jelas bahwa tanda kepenuhan Roh Kudus adalah buah roh. Saudara nggak apa-apa, nggak bisa bahasa roh, tapi saudara punya kasih, punya sukacita, punya damai sejahtera, punya penguasaan diri, punya kelemah lembutan. Saudara bisa berbahasa roh, tapi saudara nggak punya penguasaan diri, nggak punya kasih, nggak punya penguasaan, nggak punya kelemah lembutan, nggak punya buah roh, maka bohong itu saudara-saudara. Karena tanda baptisan roh itu adalah saudara betul-betul keluar buah roh dalam. Sejak saudara percaya, terus dibarui kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, kebaikan. Itu keluar dari hidup kita. Saudara di pasar tidak bisa berbahasa roh. Saudara dimanapun tidak bisa berbahasa roh. Tapi di pasar dimanapun Anda berada, Anda bisa keluarkan kasih, sukacita, damai sejahtera. Itulah yang menjadi kesaksian bahwa Anda adalah orang Kristen, Anda adalah murid Kristus, Anda adalah dipenuhi oleh Roh Kudus. Betul saudara-saudara. Tanda yang kedua adalah muncul buah Roh Kudus dalam hidup saudara. Tanda yang ketiga, apa tanda baptisan roh? Muncul komitmen untuk terus-menerus dibaharui oleh Roh Kudus. Efesus 4, 17-32, cakep sekali nih ayat ini. Berbicara tentang ciri manusia baru. Apa itu ciri manusia baru? Tidak hidup seperti orang yang bukan Kristen. Tidak hidup seperti orang yang bukan Kristen. Yang kedua, hati nuraninya tidak mati. Dia tidak hidup serakah dalam hawa nafsu. Dibarui terus dalam roh dan pikiran. Coba bandingkan dengan Roma 12 ayat 1 dan 2. Punya komitmen itu dan tidak lagi mendukakan Roh Kudus dan sesama. Ini tentang manusia baru, Bapak Ibu, saudara-saudari. Manusia baru itu punya komitmen untuk terus dibarui oleh Roh Kudus. Maka dalam ibadah kita setiap minggu ada doa pengakuan dosa. Itu adalah doa supaya kita terus dibarui terus. Menjadi manusia yang sempurna seturut dengan karakter Kristus. Kita punya karakter Kristus. Kita punya komitmen, Tuhan ampuni. Setelah mengaku dosa tinggalkan. Setelah mengaku dosa benci dosa. Setelah mengaku dosa tinggalkan dosa. Dan berjuang untuk tidak melakukannya lagi. Tidak boleh mendukakan Roh Kudus.
mendukakan sesama kita, keluarga kita, dan lain sebagainya. Ini komitmen, dan ini menjadi ciri. Kalau orang nggak mau terus-menerus diperbaharui, dia belum dibaptis Roh Kudus, dia belum dipenuhi oleh Roh Kudus, walaupun dia sudah dibaptis air dan sebagainya. Seorang yang dibaptis air belum tentu dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Artinya, belum tentu dia bertobat, belum tentu dia percaya, belum tentu dia merelakan dirinya untuk diperbaharui Tuhan terus-menerus. Tapi seorang yang bertobat, seorang yang menjadi lahir baru, seorang yang menjadi ciptaan baru, pasti dia mau dibaptis air. Yang keempat, apa tanda baptisan Roh Kudus? Yang keempat, komitmen untuk mencintai dan melakukan firman Tuhan. Punya komitmen diperbaharui, dibarui terus-menerus, tapi juga komitmen untuk mencintai dan melakukan firman Tuhan. Saudara belajar nggak Alkitab setiap hari? Rindu membaca firman Tuhan. Karena Matius 7 ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas bahu. Bahkan saya pakai istilah worship, word, work, walk. 4W. Menyembah Tuhan, word, belajar firman Tuhan, work, bekerja, menjalankan firman Tuhan, dan walk, berjalan dengan firman Tuhan senantiasa. Sudah tahu, J.I. Packer menulis satu buku Knowing God. Bagaimana pengetahuan kita tentang Tuhan itu dimulai dari information. Dari information kita understood, mengerti. Dari understood kita membangun experience. Dari experience kita membangun relationship. Dan ada impact. Bagus kan? Kita cuma tahu Allah, kita tahu firman Tuhan, tapi kita nggak ngerti. Kita tahu firman Tuhan, kita ngerti, tapi kita nggak punya experience, nggak punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Kita punya pengalaman, tapi juga nggak membangun relasi dengan Tuhan yang erat. Dan akhirnya hidup kita no influence, no impactful for others. Nggak ada kita seperti itu. Saudara-saudara, hidup kita harusnya punya komitmen belajar firman Tuhan. Dari belajar itulah kita tahu dan mengerti kehendak Tuhan. Disitulah kita mengalami dalam kehidupan kita melakukannya firman Tuhan. Dari pengalaman-pengalaman itulah kita membangun relasi yang erat ketat dengan Tuhan. Hidup dirubah, barulah kita mendatangkan pengaruh dan impact bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi tempat kerja, bagi kolega, dimanapun kita berada. Itulah baptisan Roh Kudus. Bagian akhir saya ingin memberitahukan, saudara boleh lihat diagram, ya, chart ini, perbedaan baptisan air dan baptisan Roh Kudus, menambah jelas bagi kita semuanya. Baptisan air itu adalah ritual, tanda penyerahan diri. Tapi baptisan Roh Kudus itu faktual dan aktual, tanda pertobatan dan perubahan hidup. Yang kedua, terjadi secara lahiriah, kasat mata, itu baptisan air. Ya, pengakuan percaya secara verbal. Tapi baptisan Roh Kudus terjadi secara batiniah, tidak kasat mata. Dan itulah pengalaman kelahiran baru. Yang ketiga, media baptisan air itu ya air. Tapi baptisan Roh Kudus medianya adalah Roh Kudus, Roh Tuhan Yesus. Yang keempat, baptisan air itu adalah menjadi anggota gereja setempat dan terlihat, local and visible. Tetapi baptisan Roh Kudus itu adalah menjadi anggota gereja universal dan tak terlihat, universal dan invisible. Tapi yang kelima, baptisan air itu berfungsi sebagai sakramen, sign and seal, yaitu tanda dan meterai akan keselamatan. Tapi baptisan Roh Kudus itu berfungsi sebagai substansi dan realitas. Roh Kudus memeteraikan orang yang diselamatkan sebagai milik Allah selama-lamanya. Sekarang, apa perbedaan baptisan Roh Kudus dengan kepenuhan Roh Kudus? Wow, saya kira Anda diberkati pada pagi hari ini. Betul-betul menjadi jelas bagaimana Anda bersikap terhadap topik ini. Maupun juga seringkali menjadi kontroversial tentang baptisan Roh Kudus dan sebagainya. Baptisan Roh Kudus itu adalah momen kelahiran baru secara rohani. Seorang menjadi percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Tetapi kepenuhan Roh Kudus itu proses pertumbuhan rohani di mana seorang percaya makin serupa dengan karakter Tuhan Yesus dalam seluruh kehidupannya. Baptisan Roh Kudus itu adalah momen kelahiran baru.
Tapi kelahiran baru ini perlu mengalami proses terus-menerus, dikikis, sedikit demi sedikit. Terus kita berkembang dan bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Itulah kepenuhan Roh Kudus. Yang kedua, terjadi satu kali seumur hidup. Baptisan Roh Kudus satu kali seumur hidup. Nggak bolak-balik ulang-ulang. Keliru itu saudara-saudara. Baptisan Roh Kudus satu kali seumur hidup. Tetapi kalau kepenuhan Roh Kudus itu terus menerus tanpa henti seumur hidup. Terus dibarui. Saya dibaptis 10 Juli 1977. Di situ saya bertobat. Di situ saya mengalami kepenuhan Roh Kudus. Di situ saya mengalami baptisan Roh Kudus. Tapi sekarang, sampai dengan sekarang, itu terus diproses, dipenuhi Roh Kudus, dibentuk supaya saya semakin serupa dengan karakter Tuhan Yesus. Yang ketiga, bersifat monergistik. Tetapi baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, itu bersifat sinergistik. Baptisan Roh Kudus itu bersifat monergistik. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya kita nggak bisa bekerja tuh. Hanya Allah yang bekerja memberikan total 100% anugerah kepada kita. Tapi kepenuhan Roh Kudus itu sinergistik. Artinya bekerja bersama-sama. Roh Tuhan bekerja bersama-sama dengan kita. Kita bersinergi dengan Tuhan untuk terus-menerus diperbaharui. Dan yang terakhir, baptisan Roh Kudus itu adalah pembenaran. Justification. Tetapi kepenuhan Roh Kudus itu adalah pengudusan. Sanctification. Betapa pentingnya kita menjadi orang Kristen yang setelah mengalami justifikasi, kita terus-menerus disanktifikasi, terus-menerus diperbaharui, terus-menerus dikuduskan. Maka tema hari ini Anda harus ingat baik-baik, menjadi pesan sepanjang tahun 2021. Terus justifikasi. Ya, sekarang saya mengalami sanktifikasi. Artinya terus-menerus pengudusan. Kesimpulan akhir, baptisan Roh Kudus, apa itu? Baptisan pertobatan. Dan yang kedua, baptisan kelahiran baru. Apa tandanya baptisan Roh Kudus? Mengalami pertobatan sejati, muncul buah Roh Kudus dalam hidupmu, dan komitmen terus-menerus diperbaharui oleh Roh Tuhan, dan komitmen untuk mencintai dan melakukan firman Tuhan. Baca dan lakukan firman Tuhan, supaya hidup saudara mengalami kasih karunia Tuhan dan memiliki relasi yang erat, dan hidup saudara memberi pengaruh, influence dan impactful to others. Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, ada banyak keruwetan di dalam kehidupan kami. Ada banyak masalah di dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya Tuhan akan pimpin dan Tuhan akan memberkati kami. Kami percaya Tuhan, biarlah kami boleh menyadari pengetahuan ini, supaya kami senantiasa mengalami kepenuhan Roh Kudus. Bukan baptisan Roh Kudus, karena baptisan Roh Kudus satu kali seumur hidup, mungkin pada saat kami dibaptis, tapi yang pasti adalah pada saat kami percaya Tuhan Yesus Kristus. Disitulah kami menjadi ciptaan baru, tapi kami perlu dikuduskan terus-menerus, dibarui terus-menerus. Itulah proses sanktifikasi dalam kehidupan kami. Tuhan berkati kami menjadi orang-orang Kristen yang punya influence, punya pengaruh dan impact kepada sekitar kami, dimanapun kami berada. Kami berdoa buat pertumbuhan rohani kami sepanjang tahun ini. Tuhan kiranya berkati, supaya kami menjadi orang-orang Kristen yang solid, orang Kristen yang kuat,
orang Kristen yang baik dalam pengetahuan maupun juga baik dalam kelakuan dan perbuatan kami. GKI Agape Kelapa Gading, di sini Tuhan berkati gereja ini. Seluruh jemaatnya mengalami pertumbuhan iman ke arah yang benar seperti Kristus yang adalah kepala gereja ini. Tuhan berkati para pengerja, Tuhan berkati para penatua dan diaken, Tuhan berkati juga para penginjil, Tuhan memberkati seluruh jemaat GKI Agape, supaya jemaat GKI Agape senantiasa mengalami kepenuhan Roh Kudus, supaya jemaat GKI Agape mengalami baptisan Roh Kudus, supaya jemaat Agape keluar buah-buah roh dalam kehidupannya. Tidak apa-apa tidak berbahasa roh, tapi yang harus mutlak terjadi adalah muncul buah roh dalam kehidupan mereka satu persatu. Kiranya GKI Agape menjadi GKI dan seluruh jemaatnya yang mengeluarkan dan memproduksi terus-menerus buah roh dalam kehidupannya sehingga banyak orang boleh diselamatkan. Tuhan berkati seluruh perjalanan jemaat sepanjang 2021, baik kesehatan tetap dilindungi dari infeksi virus COVID-19, diberkati dan dilindungi terus-menerus dalam kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati program-program gereja, berkati perjalanan gereja sepanjang tahun ini. Berkati bagaimanapun gereja terus dikuatkan dan diberkati tidak kehilangan garam dan terangnya. Terpujilah Engkau Tuhan. Tanamkan firman Tuhan ini di dalam hati kami semua masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita bersama umat Allah masa lalu, masa kini, dan masa depan mengakui janji baptis kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kasih Tuhan, saat ini sungguh kita sangat bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja kita, yang dimana karena dalam masa pandemi dan situasi ekonomi yang sulit ini, Tuhan tetap menuntun dan memelihara kita semua, secara khususnya bagi gereja di tempat ini. Bersyukur bahwa hingga saat ini Tuhan mencukupkan segala kebutuhan operasional gereja melalui tangan-tangan saudara yang telah membawa persembahan dalam kasih dan kerelaan hati ke dalam perbendaharaan gereja selama ini. Karena kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita dalam segala kelimpahannya dan memagari kita dalam kasih setianya. Tetaplah bersandar dan berharap kepadanya, sebab Tuhanlah kota benteng dan gunung batu perlindungan kita. Baiklah, saat ini kita akan membawa persembahan syukur kita ke hadapan Tuhan dengan berlandaskan dari firman Tuhan dari Mazmur pasal 29 ayat yang kedua. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian dapat disampaikan melalui transfer dengan nomor rekening yang sudah tertera di layar saudara. Kita akan naikkan pujian, ku bersyukur Tuhan atas pemeliharaan, kebajikan dan setiamu. Kita naikkan dalam bahasa Inggris, kemudian dalam bahasa Indonesia. We thank you, Lord. We thank you for your love. We thank you for your care. We thank you for your faithfulness. We thank you, Lord. We thank you for your Son. We thank you for your word. We
padamu, kau beri hidup kepadaku, ku bersyukur. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh kami menyatakan rasa syukur kami atas pemeliharaanmu, kebajikanmu, dan kasih setiamu, sehingga kami boleh memasuki tahun yang baru ini. Di masa-masa pandemi sampai saat ini, kami sungguh melihat karya dan pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kami dan juga bagi gerejamu di tempat ini. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang cukup bagi kami. Terima kasih untuk persembahan yang telah terkumpul. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini agar dapat dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan melalui gerejamu, dan juga hamba-hamba Tuhan dapat melayani dengan penuh sukacita. Berkatilah jemaat-Mu ya Tuhan dalam usaha, pekerjaan maupun studinya, dan biarlah kami semua tetap berharap dan bersandar pada Engkau sebagai tempat perlindungan kami yang tinggi. Terpujilah Tuhan yang telah memberkati kami dengan limpahnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita sudah berada di penghujung ibadah kita pada hari ini. Mari kita menyanyikan nyanyian pengutusan nomor 256, Sejak Yesus di Hatiku. Hanya satu bait saja. Kemudian kita akan menerima pengutusan dan berkat melalui hambanya, Pendeta Joseph Theo. Yesus di hatiku, jiwaku rindu pencerahan terangnya. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, bagai gelora ombak hatiku senanglah. Sejak Yesus di hatiku. Jemaat GKI Agape, kita akhiri ibadah ini, pulang dalam damai sejahtera, dan menjalani seluruh kehidupan kita dengan senantiasa terus-menerus dibaharui oleh kuasa Roh Kudus. Terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, memberkati kamu semua satu persatu seluruh jemaat GKI Agape, sehingga Anda senantiasa terus mengalami pengurusan, mengalami kepenuhan Roh Kudus, mengeluarkan buah roh dalam kehidupan saudara-saudara, sehingga dimanapun saudara-saudara berada, saudara boleh menjadi berkat, memberi pengaruh, memberi dampak yang baik, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Allah Tritunggal, Allah Immanuel, beserta dengan kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Ibadah kita selesai sampai di sini. Silakan bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu.